Saya percaya kita semua menghayati pujian yang baru saja kita nyanyikan, karena hari ini adalah minggu pertama sebagian kecil jemaat kembali datang ke rumah ini untuk dapat bisa beribadah ya. Dan tentu kita tetap bersyukur karena kita hidup di dalam zaman di mana teman-teman kita yang di rumah tetap bisa beribadah melalui koneksi internet dan sebagainya. Dan biarlah apa yang baru saja kita nyanyikan boleh menolong kita siap masuk ke dalam firman Tuhan hari ini, yang memang isi firman Tuhan dari Mazmur 22 ada kaitannya dengan tangisan. Jadi apa yang baru saja kita nyanyikan bahwa Bapa itu mengerti tangisan kita akan nampak di dalam Mazmur 22. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semoga apa yang akan kita renungkan ini bisa menguatkan kita semua dalam menghadapi apa yang ada di depan kita ya. Banyak berita kan tetap kita was-was ya. Desember datang liburan lagi, apakah bakal ada kejadian gelombang ketiga dan sebagainya, itu selalu jadi berita-berita yang bikin deg-degan dan sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema yang diberikan kepada saya seperti yang ada di slide, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya menduga pertanyaan seperti ini mungkin muncul dalam hidup Bapak Ibu dalam 1 sampai 1,5 tahun belakangan ini. Nah, ada satu peristiwa di awal tahun 2021 di mana saya berinteraksi dengan seorang yang bantu instalasi internet di rumah kami yang dulu di Cipedak, Jakarta Selatan. Jadi ia adalah seorang agen My Republic Internet Provider yang menolong instalasi tersebut. Tapi sekarang kami udah pindah ke BSD. Tapi pada waktu itu di awal 2021 Bapak ini WA saya untuk pinjem uang. Nggak besar, Rp250.000. Nah Bapak ini bilang dia butuh pinjem uang karena komisinya belum cair. Nah saya langsung menduga apakah Bapak ini kesulitan keuangan karena pandemi dan sebagainya. Ya karena kan untuk instalasi internet mesti datang ke rumah dan nggak bisa berkunjung ke rumah sehingga habislah kerjaannya seperti itu. Nah waktu Bapak ini WA, saya tahu dia orang Kristen karena namanya Eben Ezer. Nah jadi setelah beberapa siklus dialog lewat WA, akhirnya saya transfer Rp250.000 dan tentu uangnya tidak kembali sampai hari ini. Dan memang saya tidak expect uang itu balik dan saya tidak mendesak. Nah Bapak ini masih WA saya, tiap hari kasih renungan, kasih video Kristen dan sebagainya. Tapi saya udah nggak tanyain lagi, Pak kapan mau transfer balik Rp250.000. Nah saya menduga Bapak ini mengalami dan kemudian bertanya seperti pertanyaan tipe-tipe yang seperti di tema kita hari ini. Tuhan, kenapa engkau biarkan saya malu pinjam uang? Cuma Rp250.000, tidak besar. Nah saya menduga dia sudah kesulitan mepet mungkin untuk urusan makan rumah tangga dan sebagainya, saya nggak tahu. Saya tidak tanya lebih detail lagi. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya tidak tahu berapa banyak dari Anda yang sempat bertanya pertanyaan tipe seperti ini. Tuhan kenapa sih susah banget? Ya, saya juga udah mendengar banyak sekali lah. Ada yang udah dipotong gaji, ada yang dirumahkan, macam-macam berita yang kita dengarkan. Tetapi saya juga mendengar ada orang-orang Kristen yang usahanya omsetnya malah naiknya luar biasa. Ya. Nah cuma nggak tahu bagaimana mengelola berkat seperti itu. Nah yang jelas kalau saudara dan saya bertanya pertanyaan seperti ini, Tuhan kenapa engkau meninggalkan saya? Kenapa engkau tidak kasih saya jalan keluar, solusi, pertolongan dan sebagainya? Kalau Anda bertanya seperti itu, tentu Anda tidak sendirian. Kenapa saudara yang terkasih? Karena pertanyaan ini adalah tangisan yang juga dilontarkan oleh tokoh yang begitu besar dalam Alkitab, yaitu Daud di Perjanjian Lama dan Tuhan kita sendiri di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus.
Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mazmur 22 ayat 2a. Itu dikutip sama Tuhan Yesus di Matius 27 ayat 46. Eli, Eli, lama sabachthani. Sama artinya. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, apa makna tangisan Daud dan Tuhan kita Yesus Kristus? Nah, kita akan baca Mazmur 22 ayat 1 sampai 22. Silakan Bapak Ibu baik di gereja maupun di rumah untuk membuka Alkitab Anda. Saya akan baca ayat 1 sampai 6. Kemudian jemaat baca ayat 7 sampai 12. 13 sampai 19 saya baca lagi, lalu terakhir ayat 20 sampai 22 jemaat yang baca. Ini adalah bagian pertama dari Mazmur 22 yang menampilkan tangisan pemazmur yang menjadi tangisan Tuhan Yesus. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa sekali lagi. Mari kita tundukkan kepala, kita mohon pimpinan Roh Tuhan. Bapa yang baik, terpujilah Engkau karena kebaikan-Mu itu Engkau nyatakan dengan konkret melalui kesabaran-Mu mengajarkan kami. Ya Bapa, kiranya Engkau berkenan memperlihatkan kepada kami petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Karena Engkau adalah Bapa yang adalah Allah seluruh pencipta semesta ini. Engkau yang tahu memberikan petunjuk yang paling akurat buat kami di tengah segala macam pergumulan kami setiap hari. Tuhan, tunjukkan ketetapan-Mu itu supaya kami bisa memegangnya sampai kami ketemu dengan ajal kami. Kami mau tetap setia, bukan cuma mendengarkan, tetapi mengerti firman-Mu. Oleh karena itu buatlah kami mengerti, supaya kami bisa pegang Taurat-Mu, ajaran-Mu, perintah-Mu di dalam keseharian kami. Kami mau memelihara semua ajaran itu dengan segenap hati. Tetapi kami tidak mau memelihara dalam arti menghafal saja. Kami mau memelihara dengan melakukan dan menghidupi apa yang Kau ajarkan. Tuntunlah kami supaya kami hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Karena kami menyukai pengajaran-Mu. Oleh karena itu, tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak menjadi orang Kristen yang sekedar suka dengar khotbah, suka dengar seminar rohani. Kami mau ya Tuhan, hidup menurut petunjuk tersebut. Condongkanlah hati kami kepada peringatan-peringatan-Mu, dan bukan kepada pikiran untung rugi ketika mendengar dan melakukan firman-Mu. Dan Tuhan, lalukanlah mata kami daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah kami sesuai dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Dan terlebih lagi ya Allah, teguhkanlah janji-Mu kepada kami hamba-hamba-Mu. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus meneguhkan semua janji itu, dan kami bisa merasakan dan mengalami janji itu ketika kami kembali mengurus rumah tangga, ketika kami kembali bekerja, ketika kami kembali melakukan rutinitas hidup setiap hari. Hidupkanlah kami seturut dengan perintah, ketetapan, ajaran, dan juga tuntunan-Mu. Tuhan, dengar seru doa kami, karena kami rindu bukan hanya untuk mendengarkan Engkau, tetapi sungguh memiliki relasi intim untuk menyambut firman-Mu yang akan Kau katakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Semua katakan amin. Mazmur 22 ayat 1 sampai 6 saya baca, ayat 7 sampai 12 jemaat, kemudian jemaat loncat ayat 20 sampai 22. Setelah saya baca ayat 13 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku,
Aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Jemaat, banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Demikianlah firman Tuhan, silakan duduk. Jemaat Tuhan, tema yang kita renungkan dari Mazmur 22 ini kan dibuka dengan kalimat Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, saya jadi orang Kristen, saya pernah diajarin kalau orang Kristen gak boleh bertanya mengapa. Pernah gak dengar ajaran kayak gitu? Gak boleh bertanya mengapa kalau lagi ada kesulitan. Saya pernah dapat pengajaran seperti itu. Tetapi apa yang kita baca di dalam Mazmur ini menunjukkan kita boleh bertanya, kenapa Tuhan? Tetapi waktu kita bertanya mengapa, kita perlu mengerti makna yang dimaksud di dalam kitab suci. Sehingga kita tidak bertanya mengapa untuk bersungut-sungut, untuk menyalahkan Tuhan. Ya, jadi jangan takut untuk bertanya mengapa. Karena teriak tangis Tuhan Yesus yang mengutip Mazmur 22, Tuhan Yesus itu mengutip cuma ayat 2a. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini ngomong-ngomong apa Tuhan Yesus lupa ya? Masa cuma kutip sepotong? Cuma ayat 2a? Nah, saudara yang terkasih, saya percaya Tuhan Yesus bukannya lupa. Tetapi Tuhan Yesus menyerukan kalimat yang paling menusuk ke batin. Seluruh Mazmur 22 pasti ada di dalam pikiran Tuhan kita di atas kayu salib. Nah, Tuhan Yesus harus ucapkan ayat yang sepotong itu supaya manusia dengar bahwa salib yang dialaminya adalah satu-satunya cara penyelamatan dan satu ketetapan Allah yang harus terjadi. Oleh karena itu kita sebagai umat Kristiani kita sangat yakin, bukan karena keyakinan kita sendiri ya. Kita beriman bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah di dalam Yesus Kristus. Amin. Oleh karena itu saya terkasih, tangisan Tuhan Yesus di sini bukan tangisan cengeng. Bukan tangisan ketidaksanggupan, bukan tangisan bersungut-sungut, bukan tangisan
keraguan akan kasih Allah. Tetapi tangisan Tuhan Yesus adalah tangisan keterharuan. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, kenapa keterharuan? Karena Tuhan Yesus tahu persis apa yang harus dia lewati. Itu adalah rancangan keselamatan dari Allah Bapa yang sudah dimulai sejak dari Abraham, Ishak, kemudian Israel atau Yakub, kemudian Daud, dan akhirnya genap, rampung, tuntas, selesai. Jadi ini sebuah tangisan keterharuan. Ya. Jadi ambil Tuhan Yesus dari kata-kata Daud. Nah, kalau kita perhatikan kata-kata Daud, dan tentu kata-kata Tuhan Yesus ya, Allahku, Allahku. Pertanyaannya kenapa 2 kali? Kalau kita di pasar Teluk Gong, kalau panggil orang 2 kali cukup gak? Kita pengen panggil, tadi saya nyasar masuk gangnya gitu kan. Saya nggak bisa panggil, buka rolin, saya nggak bisa panggil begitu. Kalau di pasar mungkin mesti 3 kali, 4 kali, tapi kenapa ini 2 kali? Allahku, Allahku. Dan ini bukan cuma Daud, bukan cuma Tuhan Yesus loh. Kita lihat nih, di dalam Alkitab di Keluaran 3 ayat 4, Tuhan panggil Musa, Musa, Musa 2 kali. Tuhan panggil Samuel juga 2 kali, Samuel, Samuel. Kemudian di Perjanjian Baru juga sama, Kisah Rasul 9 ayat 4, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, saudara yang terkasih, kenapa 2 kali? Karena ini adalah panggilan kasih sayang. Itulah kenapa saya sebut tangisan ini adalah tangisan keterharuan. Tangisan karena ada relasi yang mengasihi, saudara yang terkasih. Jadi ini cara menangis dengan memanggil Allah 2 kali secara implisit menandai bahwa tangisan ini bukan tangisan bersungut-sungut menyalahkan Allah, tetapi tangisan di dalam iman. Dia yakin Allah adalah Allah yang mengasihi dia, sehingga dia panggil nama Allah 2 kali. Ini satu detail di dalam firman Tuhan yang mungkin kita nggak terlalu perhatikan, tetapi ini hal yang luar biasa sekali bagi saya, saudara yang terkasih, dan konsisten di dalam Alkitab. Nah, itu yang pertama kenapa saya sebut keterharuan. Nah, saudara yang terkasih, saya sebut ini tangisan keterharuan karena kalau kita perhatikan Mazmur 22 ayat 2-6, isinya bukan cuma tangisan, tetapi isinya juga ada ungkapan iman. Ya, jadi kurang lebih kalau kita pakai bahasa Jakarta gitu ya, lagi mengeluh ya, lagi bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan kau lakukan begini? Padahal dulu kamu pernah tolongin saya, dulu anak saya sakit sembuh, tapi kenapa sekarang kok susah banget? Teman saya terpapar, keluarga saya terpapar COVID kok nggak sembuh? Dulu engkau lakukan itu Tuhan, sembuhkan, kenapa sekarang enggak? Jadi ini sebuah ungkapan tangisan di dalam kebingungan, tetapi bukannya tanpa iman. Ya. Jadi ada tangisan, tapi di dalam tangisan itu ada sebuah ungkapan bahwa saya tetap percaya, kami tetap percaya karena ada sejarah perbuatan Tuhan. Jadi itu yang kita lihat di dalam ayat 4-6, saudara yang terkasih. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, tangisan ini adalah tangisan yang begitu luar biasa sekali. Dan tangisan keterharuan bukan satu-satunya makna. Karena di dalam ayat-ayat yang pertama ini, tangisan keterharuan ini sebenarnya sisi lainnya adalah tangisan ketaatan. Jadi ini makna kedua, tangisan ketaatan. Sejak dari awal Tuhan Yesus mengerti kenapa dia hidup. Tuhan Yesus bahkan melewati momen kegelisahan, ketakutan yang paling mencekam, Taman Getsemani. Tetapi di dalam doanya, Tuhan Yesus berkomitmen, Tuhan Yesus taat, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu Bapa yang terjadi. Jadi tangisan ketaatan bukan tangisan keluhan. Tangisan ketaatan bukan tangisan karena takut mati. Tangisan ketaatan adalah tangisan yang menunjukkan realita bahwa taat itu memang susah. Taat itu adalah sebuah pilihan yang gak mudah. Dan saya kira itu yang dialami Daud. Saudara-saudari ingat cerita Daud dikejar-kejar Saul pengen dibunuh?
Ini cerita ekstrim ya. Ada gak di antara Bapak Ibu yang mertua Anda pengen bunuh Anda? Ada gak? Mungkin Anda berasa, aduh kenapa saya menderita banget jadi mantu perempuan kayak pengen diusir sama mertua gitu ya. Mungkin kalau sampai bunuh enggak. Ini Saul, mertuanya Daud, pengen bunuh Daud. Tetapi ada satu kesempatan Daud bisa balas Saul. Tetapi Daud tidak lakukan itu. Karena Saul adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. Jadi Daud pilih taat. Nah ini gak gampang. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, ketaatan Daud dan Tuhan Yesus memperhadapkan keduanya kepada pilihan-pilihan yang sulit. Dan itu saya kira kita cukup mengerti ya. Oleh karena itu makna keterharuan dan ketaatan patut jadi kompas kita. Waktu kita menangis di hadapan Tuhan, kita bertanya, Tuhan kenapa begitu susah? Kenapa kok gak ada jalan keluar? Waktu kita bertanya seperti itu, ingat tangisan Tuhan Yesus ini terharu. Tangisan di dalam iman, sekaligus tangisan dalam ketaatan. Oleh karena itu menurut saya saudara tidak salah kalau di dalam masa-masa yang sudah lewat, Anda sering bertanya, Tuhan kenapa sih? Kenapa sih anak saya kok gak mau dengerin saya? Ini kita orang tua juga susah, kenapa anak tuh gak mau ngertiin sih? Ya. Dan banyaklah pertanyaan mengapa saudara yang terkasih. Saudara tidak salah bertanya mengapa Tuhan belum buka pintu, tidak tunjukkan solusi, belum buka jalan dan sebagainya. Mengapa Tuhan? Pertanyaan ini tidak selalu menandai kurangnya iman. Jadi jangan dikecoh dengan rasa bersalah yang palsu. Ya, kita kadang-kadang suka dikunci dengan rasa bersalah yang palsu. Kita bertanya mengapa, kita merasa bersalah. Lu saya kok nggak beriman banget, kenapa mesti nanya mengapa? Banyak yang mengajarkan tanyanya apa? Tuhan, apa maksudmu? Ya sebenarnya mirip juga ya. Mengapa sama aja gitu kan. Tapi intinya saudara yang terkasih, pertanyaan mengapa perlu kita tanyakan kepada Tuhan di dalam segala macam tangisan dan pergumulan kita. Justru bukan karena kita tidak beriman. Justru karena itulah wujud keteguhan iman kita. Makanya kita berani nanya, kenapa Tuhan? Berarti di dalam latar belakang batin kita, kita percaya Tuhan bakal dengerin. Tuhan gak akan tepis pertanyaan mengapa yang kita sedang tangisi itu, saudara yang terkasih. Oleh karena itu, mari jangan Anda terjebak dengan perasaan bersalah karena merasa tidak boleh bertanya mengapa. Nah tentu saudara-saudari dan saya perlu bisa bedain ya. Harus bisa bedain pertanyaan mengapa yang bersungut-sungut yang menyalahkan Tuhan dengan pertanyaan mengapa yang di dalam iman. Ini ada bedanya. Kalau pertanyaan mengapa yang bersungut-sungut, pokoknya semua pihak disalahin, yang benar dia. Tetapi kalau pertanyaan mengapa di dalam iman, dia beriman bahwa Tuhan akan berikan jalan keluar pada waktunya Tuhan dengan caranya Tuhan. Nah ini kan gak gampang. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, Daud dan Tuhan Yesus itu bisa bedain keduanya. Makanya di dalam ungkapan Mazmur 22 ada tangisan tapi juga ada ungkapan iman. Di dalam tangisan ada seruan kepercayaan yang tidak bikin mereka goyang. Nah kita bisa menyaksikan itu seperti yang tadi saya katakan ayat 4 itu sampai 6 itu kayak semacam tangisan kemudian beriman tetapi di dalam kebingungan. Ya, karena dulu Tuhan pernah tolongin, kenapa sekarang Tuhan gak tolongin? Jadi seakan-akan pengalaman tidak menjadi guru yang terbaik. Ya, kan kita suka ya istilah itu ya, pengalaman itu guru yang terbaik. Itu kan tunggu kita jatuh dalam salah, baru kita bisa ngomong begitu toh. Kalau bisa sih jangan jatuh dulu dalam salah. Ya, jadi saudara yang terkasih, mari kita belajar dari dua makna yang pertama ini. Nah, di dalam realita mungkin makna tangisan keterharuan sama tangisan ketaatan
mungkin kita lebih sering bergumul dengan tangisan ketaatan. Ya, jadi ini satu hal yang saya kira di dalam realita bisa terjadi demikian. Kenapa tangisan ketaatan bisa jadi lebih kental yang kita alami? Karena kita dalam keseharian kita sering kan pengen hidup sebagai orang yang benar secara Kristen ya. Tetapi susah banget. Kita hadapin banyak halangan dan cobaan. Jadi kita tahu taat pasti ada air mata. Nah, contoh yang sederhana. Memilih taat ditunjukkan oleh seorang pembuat film bernama Tim Shea. Ia adalah seorang sutradara yang mengerjakan film David and Goliath. Nah, Tim Shea ini baru bertobat waktu umur 30 tahun. Jadi umur 29 dia sudah ada di dalam Hollywood. Tetapi kemudian karena pekerjaan di Hollywood itu sangat stres luar biasa, dia ketemu Tuhan, ditangkap sama Tuhan, percaya Tuhan Yesus, umur 30 baru jadi Kristen. Nah, ada satu dorongan dari Tim Shea untuk buat film yang menonjolkan Allah yang hidup dan benar. Dia banyak mengamati film-film yang dikeluarkan oleh Hollywood. 2 di antaranya adalah film yang terkait dengan Alkitab, tetapi sangat tidak alkitabiah. Jadi film Exodus yang pertama itu ya, ini 2 film ada di Netflix. Ya, film Exodus sutradaranya sangat terkenal, Ridley Scott. Dia berkata begini, sumber kejahatan terbesar pasti adalah agama. Tidak ada agama yang baik dan penuh toleransi. Jadi film Exodus dibuat dengan sebuah ideologi yang benci kepada agama. Kemudian film Noah, sutradaranya Darren Aronofsky. Dia berkata, Noah adalah film cerita Alkitab yang paling tidak alkitabiah. Nama Tuhan sama sekali tidak disebut dalam seluruh adegan. Dan bangga orang-orang Hollywood ini. Nah, Tim Shea mencoba untuk memberikan keseimbangan di dunia perfilman di Hollywood. Dan saya kira jangan-jangan kita juga begitu ya. Kita kan lebih senang nonton film Hollywood daripada film Indonesia yang semuanya film setan kan. Ini film Indonesia rata-rata film setan semua gitu loh. Saya nungguin film-film seperti King, film mengenai Lim Swee King, film mengenai Laskar Pelangi, itu sedikit loh. Ya, itu lebih susah laku kata orang-orang film daripada film setan. Tapi intinya Tim Shea dia berjuang bikin film David and Goliath demi ketaatan. Film ini baru selesai 11 tahun. Anda bayangin 11 tahun bikin film loh. Ya. Jadi makanya kita orang Indonesia kalau boleh sih jangan copyright deh film ya, jangan main copy aja, beli film bajakan gitu loh. Bikin satu film tuh 11 tahun. Settingnya di Afrika Utara dan tim harus menghadapi virus Ebola di Afrika. Udah gitu setelah filmnya selesai, filmnya dihina, dikritik. Ya, bahkan Hollywood hampir tidak mau bayar film itu untuk bisa didistribusi ke bioskop-bioskop. Akhirnya ada komunitas Kristen yang kumpulin dana supaya film itu bisa keluar. Nah, film David and Goliath ini dikritik karena terlalu alkitabiah dan terlalu religius. Seorang CEO dari salah satu studio memberikan kritikan seperti ini. Kamu itu menyebut Tuhan hampir di setiap adegan. Jadi ketaatan seorang Tim Shea yang sebagai murid Kristus bekerja dalam dunia film, habiskan 11 tahun, ketaatan itu bikin dia cukup banyak menangis. Namun sekali lagi tangisan demi ketaatan bukan akhir. Karena visi atas film tersebut dan visi yang diberikan dalam hidupnya sebagai seorang sutradara, akhirnya visi itu bisa digenapkan. Ya, filmnya bisa keluar melalui ketaatan yang susah, ketaatan yang adalah pilihan. Film ini akhirnya keluar tahun 2015, tangisan ketaatan menjadi tangisan keterharuan. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, Mazmur 22 ayat 2 sebagai tangisan ketaatan dan keterharuan tidak berarti pergumulan Daud menjadi lebih gampang. Tidak, saudara yang terkasih. Kalau kita perhatikan, Daud itu mengalami 3 siklus pergumulan yang membuat dia menangis. Yang pertama itu
pertanyaan kepada Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku? Yang kedua, Daud dicela, dihina, diolok-olok banyak orang. Yang ketiga, Daud alami penderitaan fisik. Nah, saudara yang terkasih, tetapi di tengah ratapan itu, Daud tetap bisa menyatakan ungkapan iman. Tadi kita sudah bahas. Tapi yang lebih luar biasa lagi adalah ayat 12. Ayat 12 sama ayat 20 sampai 22a yang tadi Anda baca. Di dalam tangisan ada iman, dan di dalam iman dia berani minta naikkan doa permohonan. Daud berkata, janganlah jauh daripadaku. Kemudian ayat 20 sampai 22a. Tetapi engkau Tuhan, janganlah jauh. Engkau kekuatanku. Segera tolong aku. Lepaskan aku. Selamatkan aku. Dan terakhir, engkau sudah menjawab aku. Ini sebuah praktek iman yang tidak mudah. Apalagi kalau kita ada di dalam pusaran pergumulan dan masalah hidup. Tapi intinya saudara yang terkasih, tangisan Daud bukan tangisan tanpa iman, bukan tangisan tanpa puji-pujian kepada Allah, bukan tangisan yang bikin Daud males berdoa. Saya banyak dengar cerita teman-teman Kristen, begitu ada pergumulan gak bisa berdoa. Nah, bagi saya gak bisa berdoa sama gak mau berdoa, ini beda. Kalau tidak mau berdoa di tengah pergumulan, ini ada masalah nih kekristenannya. Tetapi kalau nggak bisa berdoa, keluarin kata-kata, mungkin karena pergumulannya terlalu susah. Berarti satu praktek yang bisa kita lakukan, ya udah diem di hadapan Tuhan. Diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Jadi diam di hadapan Tuhan adalah sebuah bahasa doa dengan tubuh kita. Dan kalau bisa diamnya sambil berlutut. Karena itu bahasa tubuh kita, saudara yang terkasih. Tapi intinya Daud menangis ini bukan tangisan tanpa jawaban. Karena ayat 22 bagian terakhir itu dia yakin engkau sudah menjawab aku. Jadi Tuhan Yesus pun mengungkapkan hal yang sama, saudara yang terkasih. Kalau nanti Anda baca Matius 27, Tuhan Yesus juga bertanya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kemudian Tuhan Yesus juga mengalami tekanan batin, emosi, diludahin, dihina dan sebagainya. Kemudian Tuhan Yesus mengalami penderitaan fisik, dicambuk, disesah, berdarah-darah, dagingnya copot waktu dicambuk dan sebagainya, menderita luar biasa. Tetapi saudara yang terkasih, Tuhan Yesus tetap pilih taat. Jadi seluruh rangkaian tangisan Daud di Mazmur 22 secara misterius berisi nubuat yang kemudian dipakai Tuhan Yesus sebagai penggenapan rencana keselamatan Allah. Jadi waktu Daud menangis, Daud tidak tahu tangisannya bakal dipakai ribuan tahun ke depan oleh Tuhan Yesus. Daud nggak tahu. Tetapi karena tangisan itu dilakukan di dalam iman, Tuhan ubah tangisan itu menjadi tangisan yang menggenapkan kemenangan di atas kayu salib. Ini dahsyatnya firman Tuhan, saudara yang terkasih. Ini dahsyatnya tangisan yang dilakukan dengan iman. Jadi tangisan ini boleh dikatakan adalah sebagai tangisan kemenangan. Allah mengubah tangisan Daud menjadi tangisan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tangisan kemenangan. Bukan tangisan kekecewaan, bukan tangisan cengeng, bukan tangisan hanya karena sakit secara fisik, tetapi tangisan kemenangan. Bahkan di ayat 32 saudara yang terkasih, ini juga dikutip oleh Tuhan Yesus. Ayat 32 itu berkata demikian, mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Jadi waktu Daud ngomong masa depan ya, waktu Tuhan Yesus ngomong, Tuhan Yesus mengklaim masa lalu. Kemudian kalimat terakhir, sebab ia telah melakukannya. Di dalam bahasa Yunani artinya it is finished. Tetelestai. It is finished. Itu kata-kata Tuhan Yesus yang ke-6 di atas kayu salib. Jadi saudara yang terkasih, ini tangisan kemenangan. Tangisan kemenangan seperti dialami oleh sepasang suami istri yang kami kenal. Ya, ada sepasang suami istri yang kami kenal, punya 3 orang anak. Anak sulung laki-laki akhirnya jadi dokter. Anak kedua wanita, anak ketiga wanita, tetapi anak ketiga yang bungsu tuli.
Budak. Waktu anak ketiga ini lahir, Pak Sutri ini, khususnya si bapak, si ayah, marah ke Tuhan. Apa-apaan sih? Kami kan doain anak ketiga ini supaya lahir sehat. Kenapa dikasih tuli? Ya, nggak ada orang tua di antara kita udah doain anak kita, kemudian anak kita lahir Down syndrome, anak kita lahir cacat, lalu kita nggak marah ke Tuhan. Itu kayaknya nggak manusiawi. Jadi ayah ini manusiawi, dia marah kepada Tuhan. Sempat beberapa tahun kemarahan itu menjadi sikap yang hampir meninggalkan Tuhan. Dia nggak mau ke gereja dan sebagainya. Tapi singkat cerita, bersyukur sekali ada satu acara ayah ini disentuh oleh kasih Tuhan. Dia sedang berlutut sama istrinya. Kemudian ada pendeta yang doain dia. Itu dia merasakan seperti ada Tuhan Yesus yang pegang kepala dia. Dia merasa seperti itu. Setelah itu dia balik ke gereja, dia balik ke Tuhan. Nah, tanpa diduga, anak perempuan yang bungsu, yang tuli ini, ternyata daya juangnya luar biasa dahsyat. Sehingga dia bisa punya prestasi yang tinggi. Dan akhirnya diberikan kewarganegaraan Singapura. Nah, saudara yang terkasih, Singapura itu negara kecil, tetapi powerful Bapak Ibu. Anda punya paspor Singapura, Anda ke Eropa nggak usah pakai visa, ke Amerika nggak usah pakai visa, mau kemanapun di seluruh dunia nggak usah pakai visa. Ya, jadi bukan cuma duitnya doang powerful, tetapi pasportnya powerful. Jadi waktu anak ini dikasih kewarganegaraan Singapura, orang tuanya, si bapak sama si ibu, Pak Sutri itu ditawarin, mau nggak pindah jadi Singaporean? Ya mau lah. Tinggal di Singapura begitu enak buat orang tua ya. Bersih, apa-apa tersedia, ya. Kalau hujan, semua jalanan trotoar itu dipasangin itu loh, kanopi, nggak kehujanan gitu kan. Itu di luar dugaan mereka. Anak ketiga yang tuli, yang di dalam pikiran orang Indonesia, tuli mau kawin sama siapa? Masa depannya bagaimana? Tapi Tuhan ubah tangisan itu menjadi tangisan kemenangan. Sebuah hal yang luar biasa sekali yang cuma bisa Tuhan yang kerjain. Tetapi jangan expect Tuhan lakukan hal yang sama kepada kita di dalam masalah-masalah kita yang berbeda-beda. Jadi saudara yang terkasih, wujud kemenangan ini yang kemudian diungkapkan lagi oleh Daud di ayat 23 sampai 25. Nah, tadi kita nggak baca, tetapi ayat 23 sampai ayat 32 ini adalah sebuah ungkapan yang menonjolkan kemenangan itu, diverbalkan, khususnya ayat 25. Kita baca sama-sama satu ayat ini yang ada di slide ya. 1, 2, 3. Sebab Allah tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Allah tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Allah mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Luar biasa kan Allah kita. Dan ini diucapkan oleh Daud yang tadinya menangis, tetapi berubah menjadi tangisan kemenangan. Dengan kata lain, waktu Daud mengucapkan kata-kata di ayat 23 sampai 25, kemudian sampai 32, nanti Anda baca. Ayat-ayat itu ngomongin segala ujung bumi, bangsa-bangsa. Berarti tangisan kemenangan yang diwujudkan lewat puji-pujian ternyata menjadi tangisan kesaksian. Ini aneh. Orang lagi menderita, menangis di hadapan Tuhan, tetapi perlahan-lahan karena tangisan itu terjadi di dalam iman, tangisan itu berubah menjadi tangisan kemenangan, dan kemudian Tuhan pakai menjadi tangisan kesaksian. Jadi dalam keajaiban Allah, tangisan yang disampaikan berdasarkan iman membuat segala ujung bumi berbalik kepada Tuhan untuk sujud menyembah Tuhan. Ini sesuatu yang dahsyat sekali kalau bagi saya, saudara yang terkasih. Ayat 28, segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Jadi saudara yang terkasih, Anda boleh, Anda diizinkan meratap dan bertanya, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Boleh bertanya gitu saudara yang terkasih, jangan takut. Tapi lakukan itu dalam iman.
Lakukan itu bukan dengan mentalitas menyalahkan semua orang, menyalahkan semua situasi, yang benar dia sendiri. Nah, itu bertanya mengapa yang salah. Ya, tangisan dalam iman itu adalah mengingat perbuatan Allah yang pernah Anda alami. Jadi waktu Anda ditimpa musibah, masalah, jangan ragu bertanya dalam iman, mengapa ya Tuhan? Tetapi waktu saudara diberkati, hidup lagi enak, jangan lupa juga bertanya, Tuhan kenapa saya Engkau berkati? Kenapa saya yang Engkau izinkan bisa dapat rumah ini? Kenapa saya yang Engkau izinkan bisa dapat mantu yang baik? Jadi waktu diberkati kita juga perlu bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa saya? Saya nggak layak loh. Jadi jangan cuma waktu susah konsentrasi. Jadi jika saat ini di antara jemaat saudari yang menangis dan merasa Tuhan tuh jauh, naikkan permohonan, Tuhan jangan jauh, tolongin aku. Ya, karena saya yakin bahwa banyak masalah bisa membuat kita itu bertanya mengapa kepada Tuhan dan membuat kita down konsentrasi. Nah, konsentrasi ada yang terakhir. Karena Mazmur 22 ini adalah pertanyaan Tuhan Yesus juga. Artinya sebelum kita menangis dan bertanya dalam iman kenapa Tuhan, sebelum kita bisa nanya itu, Tuhan Yesus udah ngerti kita bakal bertanya begitu di dalam pergumulan masalah kita. Jadi dengan kata lain, Tuhan Yesus itu Tuhan yang berempati di dalam tangisannya. Ini yang luar biasa dari Tuhan kita, saudara yang terkasih. Tuhan Yesus waktu bertanya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seolah-olah Tuhan Yesus itu membahasakan pertanyaan batin kita. Orang-orang Kristen di sepanjang zaman, waktu menghadapi pergumulan, waktu menghadapi pilihan-pilihan yang susah untuk taat. Dengan kata lain, Mazmur 22 adalah tangisan kepedulian Allah. Jadi waktu Anda bertanya, mengapa Tuhan? Mengapa engkau meninggalkan aku? Itu artinya Anda ingat Tuhan itu peduli sama saya. Karena Tuhan Yesus sendiri pernah bertanya, mengapa? Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, mari kita punya ekspektasi yang tepat ya dalam menantikan jawaban Tuhan. Kebanyakan dari kita orang Kristen ekspektasinya salah. Jangan punya ekspektasi yang salah, yaitu dapat jawaban instan. Tuhan kita nggak kerja dengan instan. Nah, tujuan tidak adanya solusi secara instan cuma satu sebenarnya, yaitu menguji apakah kita tetap percaya dan mengasihi Allah meski tidak nampak ada solusi. Kalau Allah selalu intervensi seketika ada masalah, maka iman dan kasih kita kepadanya bergantung pada hasil. Kalau ada hasil kita percaya, kalau nggak ada hasil kita nggak percaya. Makanya Tuhan nggak akan jawab secara instan. Ya. Nah, kadang-kadang Tuhan jawab secara instan, kadang-kadang ya. Contoh simpel lah, ini saya suka digodain sama jemaat waktu di Singapura ya. Masuk ke gedung mall parkiran ya, karena saya duduk di depan kan. Kemudian tiba-tiba ada orang keluar langsung dapat parkir. Jemaatnya nyetir, wah karena bawa pendeta nih, makanya langsung dijawab doanya dapat parkir langsung. Ya, itu namanya menyalahgunakan pendeta. Jadi saudara yang terkasih, ada kalanya Allah intervensi secara instan. Cuma kita nggak bisa expect itu terus menerus, karena sebenarnya itu bukan cara kerja Allah. Nah, kalau kita mau fair, sebenarnya kita tidak bisa mengontrol, tidak bisa menguasai bagaimana Allah bekerja. Intinya di situ. Tetapi di dalam pergumulan kita, mari kita belajar memandang Tuhan Yesus dan menyadari bahwa kita tidak sendirian. Jadi waktu kita bertanya, Tuhan kenapa? Itu adalah ungkapan iman. Jadi jangan takut untuk bertanya mengapa. Nah, tidak adanya intervensi instan bukan berarti tidak ada jawaban. Ya, ini kadang kita juga suka salah ya. Kok Tuhan gak jawab sih? Ya, sebenarnya bukannya Tuhan tidak jawab, tapi jawabannya itu beda. Karena kita ekspektasinya salah,
Makanya kita merasa nggak dijawab-jawab. Saudara kasih, jawaban itu sudah ada sebenarnya. Ketika Anda merasa Allah tidak menolong seketika ada masalah, Anda itu tidak sendirian. Ingat Mazmur 22. Karena Yesus pun tidak langsung direspons oleh Allah Bapa. Tidak ada peristiwa Yesus langsung diturunin dari salib. Dia mesti mati dulu, baru diturunkan dari salib. Masuk ke liang kubur, baru hari ketiga dibangkitkan oleh Allah Bapa. Jadi waktunya nggak langsung seketika. Nah, saudara kasih, hanya kepada Tuhan yang mampu berempati, yang peduli dengan penderitaan kita, kita patut percaya. Dan ini diungkapkan oleh seorang bapak bernama Elie Wiesel. Ia adalah seorang yang bertahan ketika terjadi pembantaian orang Yahudi. Kurang lebih 6 juta orang Yahudi dibantai oleh Jerman yang dipimpin oleh Hitler pada waktu itu. Jadi Elie Wiesel ini dia survive dan kemudian dia sempat mendapatkan hadiah Nobel perdamaian karena dia menulis sebuah autobiografi mengenai pengalaman dia di kamp konsentrasi. Ada satu cerita di dalam bukunya berjudul Night, malam. Dia cerita begini, kami menyaksikan 3 orang digantung, 2 orang dewasa, 1 orang anak. Kedua orang dewasa meninggal, lidahnya menjulur biru, matanya membelalak karena habis napasnya digantung. Tapi anak laki yang tergantung itu nggak mati-mati, karena terlalu enteng badannya. Itu anak nggak mati-mati. Jadi itu anak bergelantungan menggeliat gitu loh, karena napas dia pengen napas dia nggak bisa. Tergantung setengah jam antara hidup dan mati. Kami dipaksa melihat peristiwa itu dari jarak dekat. Anak itu masih hidup, lidahnya masih merah, matanya masih terbuka, pengen meronta seperti itu. Kemudian dari belakang saya mendengar seorang pria, ya sesama bangsa orang Yahudi juga. Dia bertanya, demi Tuhan, di mana dia sekarang? Nah, seketika itu juga Elie Wiesel mendengar suara dalam batinnya. Di mana Tuhan? Di situ Tuhan tergantung sama anak itu. Itu yang ditulis dalam salah satu kesaksiannya dalam buku tersebut. Tuhan tidak intervensi instan atas anak yang meronta-ronta. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sama-sama digantung bersama anak itu. Ini yang kita sering gak mau lihat. Kita gak mau terima. Karena Tuhan yang tergantung di atas kayu salib itu sebenarnya sudah meresap seluruh penderitaan kita. Ini dahsyatnya iman Kristen, saudara kasih. Tetapi seringkali kita waktu ada masalah, kita nggak fokus kepada salib Kristus. Kita fokus ke masalah kita. Kita cari jawaban di seputar masalah kita. Sehingga fokus pandangan kita bukan kepada salib Kristus, tetapi kepada diri kita sendiri. Jadi saudara kasih, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita menghadapi pergumulan atau memaknai pergumulan yang sudah lewat dan siap-siap menghadapi pergumulan yang kita kagak tahu di depan ini seperti apa. Ya, saat ini kita udah ada keleluasaan, tetapi mari kita tetap waspada dan biarlah firman Tuhan memperkuat identitas kita sebagai orang Kristen, keluarga Kristen, yang menghayati makna tangisan dengan akurat sebagai tangisan keterharuan, ketaatan, kemenangan, kesaksian, dan kepedulian Allah. Kalau di luaran ada 5M, 3M, ini 5K, saudara kasih. Ya, ini bukan Pancasila, tetapi ini Mazmur 22 yang merupakan tangisan yang kita bisa maknai dengan luar biasa dari Daud dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita naikkan syukur kita. Saya undang Bapak Ibu jemaat untuk berdoa secara pribadi. Tanggapi firman Tuhan yang baru saja didengarkan. Apakah saudara sedang menangis karena ada pergumulan yang gak kelihatan ujungnya? Apakah tangisan yang sudah pernah terjadi di seminggu terakhir, sebulan terakhir, atau setahun terakhir,
Apakah itu semua merupakan tangisan dalam iman? Belajarlah dari Daud dan Tuhan Yesus. Respons firman Tuhan bukan hanya dengan syukur, tetapi dengan komitmen. Segala kemuliaan kami kembalikan kepadamu, Bapa yang baik. Karena Engkau adalah Allah yang setia, sehingga kami boleh meminta Engkau mengajarkan kami untuk tetap setia. Seperti pujian yang tadi kami nyanyikan, tetap setia. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesabaran-Mu. Engkau mengajarkan kami dengan begitu sabar, bahkan Engkau menunduk, memberi kami makan seperti seorang ayah, seorang ibu, nunduk memberi makan anaknya. Dan ketika kami menolak makanan karena kami bawel, kami cerewet, Engkau tidak dengan segera menepis kami, membuang kami. Engkau dengan sabar terus menunduk dan memberi makan kami. Bapa yang baik, maafkan kami kalau di dalam keseharian kami bukan makanan dari tangan-Mu yang kami cari, tetapi makanan dari tangan-tangan yang lain yang kami cari. Tolong kami untuk dapat meresapi tangisan yang kami dengar di Mazmur 22 dan di mulut Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Dan ajarkan kami untuk fokus pandangan kami kepada Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib, tetapi kemudian bangkit dari lubang kubur. Artinya, tangisan kami pasti menjadi tangisan kemenangan selama kami menangis di dalam iman. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, kami meminta pertolongan-Mu. Engkau jaga jemaat ini yang baru minggu pertama melakukan ibadah onsite. Tuhan jaga rumah ini, rumah yang Engkau berkati, rumah yang Engkau berikan, yang Engkau anugerahkan, sehingga umat-Mu bisa berkumpul di rumah ini, menjadi umat yang terus belajar menghidupi identitas di tengah-tengah konteks hidup setiap hari. Tuhan mampukan supaya di dalam tangisan-tangisan yang terjadi di dalam keseharian, tangisan itu bukan hanya tangisan ketaatan yang berat, tetapi termasuk tangisan keterharuan. Dan mampukan kami untuk menangis dalam iman sehingga kami boleh melihat perubahan tangisan itu menjadi tangisan kemenangan. Bahkan lebih lagi, tangisan itu menjadi kesaksian. Dan tangisan itu menguatkan kami dengan dahsyat, membuat kami setia sampai kami mati, karena Engkau adalah Allah yang peduli kepada kami. Dengar seru doa kami ya Allah, dan kami meminta kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh betul-betul mengukir seluruh firman ini dalam seluruh batin kami, sehingga hidup kami sebagai umat Kristen, kami memilih taat meskipun sulit, kami memilih setia meskipun tidak ada jawaban instan, dan kami memilih untuk berpengharapan di dalam Engkau yang adalah sumber segala pengharapan. Dengar seru doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Amin.